Apa kabar GP? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Hai Sobat GP, balik lagi di Mudikes GP di bulan Januari dengan tema Kenali Dirimu, Ketahui Keinginanmu. Hari ini bergabung sama gue, Maria, dan kita ada bintang tamu dari anak GP juga, Kak Anggi. Halo. Nah Kak Anggi, kalau gue kan udah berteman sama Kak Anggi tuh dari kecil gitu ya, jadi udah tahu Kak Anggi banget lah. Tapi kan teman-teman di sana belum tahu nih. Coba boleh perkenalkan diri Kak Anggi, terus kesibukannya Kak Anggi sekarang selama pandemi dan sebelum pandemi itu apa sih? Oke, nama gue Anggi Syana, cuma biasa kalian bisa panggil aja Anggi. Kesibukan gue sih saat ini kerja ya, sama masih aktif pelayanan juga sih sama Hala. Kalau kerjaannya sendiri tuh apa? Di bagian apa tuh Kak Anggi? Kerjanya di sebagai konsultan manajemen organisasi dan SDM, sumber daya manusia. Konsultan manajemen ya. Nah kalau konsultan manajemen yang mungkin belum ada gambaran secara job desk-nya biasanya ngapain aja sih Kak Anggi? Intinya sih kalau konsultan itu dia tuh ngebantu para pimpinan perusahaan untuk ambil keputusan. Jadi kayak bantu kasih solusi, rekomendasi untuk membantu si para pimpinan perusahaan ini untuk ambil keputusan. Nah cuma dengan bidang gue ini kan manajemen organisasi dan SDM. Nah gue ngasih rekomendasi atau solusinya itu dari sisi organisasinya sama pengelolaan SDM-nya, tapi bukan yang bergerak di bidang headhunter atau rekrutmen gitu-gitu, bukan sih, lebih dari manajemen organisasi sama. Nah berarti kalau manajemen organisasi sebagai konsultan artinya kerjanya nggak selalu di dalam kantor gitu ya, pasti ada keluar-keluarnya juga, ada keluar kota juga gitu Kak Anggi? Iya, jadi pasti harus ketemu klien kan, kita harus datang ke tempat klien. Nah tempat kliennya juga macam-macam, ada yang kalau memang dia berkantor di Jakarta, kita tinggal datang Jakarta, tinggal meeting. Tapi ada kalanya kalau kebutuhan mereka tuh terkait sama site mereka yang adanya di luar Jakarta gitu, atau mungkin pernah dapat klien misalnya kayak perkebunan, itu kan nggak mungkin di Jakarta, ada di luar kota, ya kita mesti ke sana, meluncur lah ke sana juga gitu. Biasanya jarak pekerjaannya kalau keluar kota itu kayak 1 hari 2 hari atau seminggu, paling lama berapa, paling cepat berapa hari itu biasanya? Tergantung proyek dan tergantung kebutuhan. Ada yang 3 hari kelar, ada yang mesti seminggu ngambil data, terus habis itu selesai. Ada yang karena berkelanjutan 2 minggu ke tempat klien, ke site, terus balik, tiap 2 minggu lagi mesti balik. Ada juga yang pernah sampai stay sebulan di sana, terus balik 2 minggu, sebulan lagi di sana sampai proyek kelar. Itu juga ada, jadi bervariasi. Bervariasi ya, tapi lumayan pekerjaannya itu sebenarnya lumayan menguras konsentrasi ya. Tapi Kak Anggi sendiri kan tadi bilang kalau Kak Anggi juga aktif di pelayanan gereja gitu. Nah kalau di pelayanan gereja sendiri gimana sih cara bagi waktunya? Kan kadang kalau ada acara gereja nggak mungkin cuma Sabtu Minggu persiapannya, tapi ada hari-hari biasa. Mengingat lagi Kak Anggi tuh harus juga ada pekerjaan yang kadang di luar kota. Nah gimana sih cara Kak Anggi bagi-bagi waktunya, mengantisipasi semuanya itu gimana tuh? Biasanya sih kalau pelayanan kan kadang udah dibagi jadwal gitu. Kalau memang pas bisa melayani gue akan melayani sesuai jadwal. Tapi untungnya juga teman-teman sepelayanan itu juga ini sih ya teamworknya juga oke. Intinya sih komunikasi aja. Kalau seandainya emang pas gue lagi nggak bisa, gue akan ngomong gitu, gue nggak bisa tukeran sama siapa nih atau gimana gitu, jadi nyari solusinya. Jadi saling backup aja sih. Jadi gitu masih ya. so far masih oke untuk pembagian bisa waktu saling ya. pengertian lah ya, karena yang lain juga pasti kan ada kesibukannya, saling ngisi aja. Nah kalau kita bahas tentang keinginan, kan ini kita mau mengenali keinginan gitu ya. Kita flashback ke masa lalu, pernah nggak sih Kak Anggi tuh dalam pekerjaannya sekarang, kalau aku dulu ya pengalaman aku pribadi pas zaman SMA itu udah tahu pengen jadi apa gitu kan. Dulu aku pengen banget jadi pramugari, tapi pas tes ternyata ditolak karena overweight gitu kan ya, berlebih berat badannya. Nah terus aku jadi punya second optionku tuh dulu jadi tentara. Jadi di pas zamannya SMA aku punya kegalauan sendiri pengen jadi apa gitu kan. Nah waktu Kak Anggi dulu itu apa Kak Anggi sudah firm gitu kalau gue udah tahu nih nanti ke depannya gue mau kerja jadi manajemen konsultan kayaknya oke, berarti jurusan yang harus gue ambil kayak gini. Nah itu ada galau-galau gitu nggak Kak Anggi? Ada banget, gue malah lebih parah ya, maksudnya gue nggak tahu mau jadi apa gitu, cita-citanya apa gitu.
sempat pengen jadi dokter gitu karena ngeliatnya keren dibutuhin semua orang kan gitu. Terus begitu ngeliat siapa lagi misalnya kerja, wah kayak jadi bisnis woman gitu keren juga, Kayak keren, ya. asik. Terus ngeliat apa misalnya jadi astronot tuh seru juga loh, nggak banyak gitu bisa keluar angkasa gitu. Iya. Jadi tiap orang ngeliat orang berubah gitu. Terus tiap orang tua bilang kayaknya ini bagus, oke juga gitu. Tapi deh kalau gue nanya ke diri gue sendiri, gue juga nggak tahu sih pengen jadi apa gitu kan. Terus apa namanya ya udah akhirnya gue jalanin aja sampai SMA gitu kan. Yang lain udah tahu mau ngambil jurusan apa, gue sendiri masih bingung gitu. Akhirnya sempet sih mikir ya udahlah gue jadi dokter kayaknya nih gitu. Kayak masih kayaknya gitu nih, kan. gitu Dokter kan. kayaknya asik nih gitu. Walaupun sempet ya galau juga kan, gila otak gue mampu gak sih? Terus kuliahnya kan lama gitu, biayanya gede, banyak gue kuat Sanggup gak gak ya nih gitu gitu, kan. Terus kuat gak ya? atau gue jadi ekonomi gitu kan, misalnya di kuliah manajemen gitu kan. Tapi itu kan pengetahuannya juga mesti luas ya kayak gini, gue mampu juga gak nih kayak gitu kan. Akhirnya galau-galau terus apa namanya ngomong lah pas apa namanya mau kuliah gitu. Ternyata orang tua gue juga punya keinginan sendiri lagi gitu, pengen ada yang anaknya nerusin, dalam hal ini bokap gue. Iya. Bokap gue arsitek waktu itu. Oh, jadi pengennya adalah anaknya yang terusin jadi arsitek juga gitu. Nah berhubung kakak gue udah kuliah jurusannya lain, udahlah anaknya cuma Kena dua, lah, kena ya. lah gitu kan. Ke gue deh nih arsitek gitu. Terus gue langsung bilang nggak bisa karena gue blow on sekali soal gambar gitu loh. Aduh nggak ada Daripada pinter-pinternya. rumahnya miring Iya gitu karena kan. bener ukur-ukur gitu ya elah pokoknya nggak bisa banget deh gitu. Terus akhirnya gue bilang, cuma kamu pengen jadi apa gitu? Kayaknya pengen jadi dokter gitu. Terus langsung bokap gue bilang ya itu kamu lama, kamu kuat, yakin, kamu kan bosenan gitu. Terus ya nggak tahu juga ya kalau ngeliat dari segi finansial gitu, kalau tiba-tiba kamu putus di tengah jalan, kamu udah ada planning apa segala macam, dimentahin gitu. Terus ya udah gue juga fine aja. Dalam hati gue berarti gue juga nggak pengen banget ya, Iya, gitu kan. soalnya kalau pengen banget kan enggak, gue akan Udah kuat kekeh kok kan gitu. gitu. Kekeh. Ini kayak gue ya udah santai ya. Terus apa ya? Terus pengen dong ini apa namanya di ilmu-ilmu sosial juga gitu kan. Tapi bokap gue kan karena sangat orang teknik nggak mendukung lah Ya, gitu. Terus ya. akhirnya ya gimana ya, gue kuliah juga pakai biaya orang tua gitu. Akhirnya kompromi deh gitu. Ya udah deh, oke aku mau namanya ambil teknik deh gitu. Tapi tekniknya aku yang nentuin ya, kan papa pengen anaknya jadi insinyur. Itu kan dari teknik gitu. Oke, tapi aku tekniknya aku yang milih gitu. Ya udah cari-cari referensi secepatnya gitu karena udah deket-deket masa pemilihan gitu juga. Akhirnya milihlah teknik industri. Kenapa milih teknik industri? Karena kayaknya ilmunya lebih macam-macam dibanding kalau misalnya yang lain apa ya, misalnya entah kimia atau mesin kan kayak udah spesifik Terjurus banget gitu ya, jurusannya udah pokoknya fokusnya udah tahu tuh itu gitu ya. Kalau industri kan kayaknya kalau gue lihat waktu itu ada belajar manajemen lah, ada belajar pabrik lah, belajar SDM ada, organisasi segala macam. Ya kali aja sambil gue kuliah tuh gue nemuin deh entarnya gue kerja tuh pengen jadi apaan sih, kali aja dia yang gue senengin. Jadi akhirnya oke lah hasil kompromi, oke teknik industri itu yang gue pilih dan gue jalanin untuk kuliah sampai akhirnya lulus kerja. Ya tetap belum tahu juga mau jadi apa gitu, keterima maksudnya kerja di sini dijalanin aja gitu sampai akhirnya ya udah di ini yang sekarang gue gitu, akhirnya gue menjadi si konsultan ini gitu. Sebenarnya kalau kita lihat Kak Anggi sama aku tuh tipe ya, kayak orangnya tuh yang let it flow aja gitu kan, kayak bukan yang orang, kan ada orang ya yang memang dia dari SMA atau bahkan dari SMP dia udah tahu nih, oh gue 5 tahun lagi gue mau jadi ini, gue buat jadi itu, gue ambil jurusannya ini gitu kan. Jadi kita punya gambaran lain buat mungkin teman-teman yang di rumah yang nonton yang sekarang masih SMA gitu atau lagi mencari gue pengen apa, wajar sebenarnya ya kita berproses. Kayak Kak Anggi aja tadi mau jadi dokter awalnya tapi kok gue nggak suka-suka banget, ada proses galau, ada proses yang bener-bener mencari tahu nih apa yang dipengen gitu kan. Nah kalau misalnya teknik industri itu ilmunya apa dari kuliah ada yang dibawa, pasti ada lah yang buat kerja, tapi maksudnya apakah sejalan gitu? Kalau kayak aku sekarang kan jurusan sama aku kerja sangat berbanding terbalik gitu. Sebenarnya kayak ya udah ilmu gue selama kuliah yang gue bawa cuman beberapa doang, sisanya gue belajar ulang di kerja. Nah kalau Kak Anggi sendiri tuh gimana tuh? Kalau untuk teknik industri dengan pekerjaan gue yang sekarang ini sih ada hubungannya sih, banyak hubungannya. Tapi gue juga tipe orang yang percaya bahwa kalau seandainya lu kuliah jurusan apa, terus lu kerja ternyata nggak sesuai dengan jurusan, menurut gue tuh fine ya, karena menurut gue nggak ada deh ilmu yang kebuang sia-sia. Ya, betul, lu dulu betul. belajar ini tetap bisa ada yang dipakai, lu combine dengan ilmu yang lu dapat sekarang. Jadi menurut gue, lu juga nggak usah khawatir kalau seandainya lu kuliah apaan, kerjanya apa, terus ngerasa
4 tahun atau berapa Beda tahun banget, terus sia-sia. gitu. Enggak, pokoknya yang namanya belajar, yang namanya ilmu tuh Bener. menurut gue nggak ada yang sia-sia sih. Karena kita belajar gak pernah berhenti di umur kita sekarang, akan Betul. terus kan gitu kan. Kita juga gak pernah tahu gitu one day tiba-tiba Kak Anggi jadi menteri gitu kan, harus belajar lagi, gak ada yang Nah, tahu. iya, bener. Bener kan. Nah terus nih Kak Anggi, tadi Kak Anggi apa namanya kerja juga, terus pelayanan di gereja juga. Aku tertarik sama cerita Kak Anggi yang ke luar kota gitu ya, karena nggak banyak orang yang pekerjaannya itu harus ke lapangan. Boleh nggak sih sedikit share pengalamannya Kak Anggi pas ke lapangan yang menurut Kak Anggi kayaknya udah cukup sekali dah gue kayak gini, nggak mau lagi dah gitu, atau nggak kayak wah ini bagus nih buat di share sama orang nih pengalaman gue keluar kota, ada nggak? Apa ya pernah sih ya kalau luar kotanya itu hitungannya bukan di kota besar ya, maksudnya harus masuk ke pedalaman lagi tuh pernah ada 2 tempat gitu, yang menuju ke sana aja juga lu butuh seharian penuh gitu, dari pagi baru nyampe sana maghrib, perjalanannya udara, laut, darat tuh semuanya lu tempuh gitu, itu pernah gitu. Sebenarnya ngerasa tantangannya tuh di sana tuh lebih ke ini ya, lu ketemu orang dengan yang budayanya beda gitu. Kalau tinggal di Jakarta ketemu orang yang bisa dibilang lo tau lah pace kerjanya tuh kecepatannya semana gitu. Terus sebagian besar mungkin kalau diajak ngomong tuh nyambungnya tuh seirama lah gitu. Terus lo ke tempat yang ya beda budayanya gitu kan. Lo ketemu orang yang berbeda-beda lagi. Sebenarnya tantangannya di situ sih, apa ya, lo harus kayak belajar adaptasi lagi gitu. Itu satu. Terus yang kedua, tempatnya tuh jauh gitu. Lo mau ngapa-ngapain tuh emang sebelum berangkat tuh lo harus planning semuanya gitu loh. Karena kayak waktu gue ke pedalaman itu, lo kalau mau ke kota lo mesti nunggu seminggu sekali kalau ada kendaraan. Seminggu sekali ya. Dan itu juga kalau dapat kendaraan gitu, karena letaknya yang jauh. Di situ gue juga jadi belajar, berarti lo mau ngapa-ngapain lo harus planning gitu, lo harus cepat adaptasi. Dan di prepare ya, nggak bisa kayak gue lupa bawa sikat gigi, sebelah ada Alfamart, Alfamart gitu kan yang tinggal beli, atau tapi emang karena tadi ke kota seminggu sekali dan di sekitar paling warung tutupnya nggak sampai jam 11 malam, nggak nyampe jam 10 malam gitu ya. Sayangnya nggak ada warung. Oh sayangnya nggak ada warung. Sayangnya nggak ada warung. Bener-bener pelosok banget ya. Iya, terus yang tinggalnya tuh bener-bener kadang di tengah hutan yang kadang-kadang airnya mati. Jadi lo kalau mau mandi nadahin air hujan tuh gue juga pernah yang ngalamin kayak gitu. Terus ya pakai tisu basah kayak gitu-gitu. Banyak sih macam-macamnya, cuma mungkin saat itu tuh gue juga ngerasa apa ya, kayak sempet sih ngerasa kayak stres gitu, gila gue sebulan di sini, gue juga kangen kali dengan kehidupan Jakarta, kangen teman-teman, kangen keluarga gitu. Terus belum lagi ketemu orang-orangnya dan kerjaannya tuh yang kadang-kadang bikin stres gitu kan. Cuma gue prinsipnya ini sih, kayaknya gue selalu nanemin gue tuh one day akan nginget masa-masa atau berjuang-berjuangnya ini tuh dengan tertawa gitu. Jadi maksud gue kalau gue mau mengenang masa-masa ini dengan tertawa berarti gue harus ngelewatin gitu kan. Jadi kalau dibilang kapok, ya enggak juga sih, dijadiin ini belajar aja sih. Dan gue emang orang yang juga seneng apa sih kayak adventure, traveling gitu-gitu. Jadi ke emang tempat-tempat ya baru, sesuai. ketemu Kecuali orang baru. orangnya nggak suka adventure, tiba-tiba ditaruh di pelosok ya kan, tipes lah dia gitu kan, ya nggak kuat gitu kan. Nah terus Kak Anggi dalam prosesnya yang ketika Kak Anggi dulu pengen jadi dokter, pengen jadi astronot, pengen jadi macam-macam gitu ya, gimana sih proses Kak Anggi tuh bisa mengenali diri, terus bisa gue tuh kayaknya gue sukanya ini deh, terus gue tuh kayaknya harus mengeksplor di sini deh, ternyata keinginan gue kayak gini deh. Semua yang udah Kak Anggi jalanin sekarang itu udah sesuai sama keinginan Kak Anggi? Untuk saat ini gue bisa bilang ini gue enjoy, karena kalau keinginan orang pasti akan sering nambah dan bisa berubah ya. Betul kalau Ya kita kan? ngomongin keinginan pasti nggak Pasti nggak satu ada habisnya ya gitu kan. listnya bisa satu buku gitu kan. Tapi untuk saat ini gue bisa bilang ini sih yang gue enjoy kerjain saat ini, dan untuk saat ini nih gue happy ngerjain ini. Itu bisa dibilang gitu. Kalau ditanya apa tadi, gimana cara nemuin ininya taunya segala kan, soalnya macam pasti ya. kalau di saat ada orang bilang quarter life crisis ya, ketika umur 25 dia kayak, kok teman gue umur 25 udah beli rumah coy gitu kan, teman gue yang satu lagi umur 25 iya udah bawa mobil, teman gue tapi kok gue di sini-sini aja. Banyak kadang kita ngerasa kok gue stuck di sini karena kita compare diri kita ke yang lain. Nah itu gimana tuh Kak Anggi buat tahu ya udah gitu? Kalau gue sih caranya supaya gue bisa tahu sampai kayak sekarang ini nih, gue itu berdasarkan pengalaman gue nih ya, kalian tuh ini deh kayak apa sih, gue juga nyobain banyak hal gitu kan, macam-macam lah, karena selama ini tuh kadang-kadang yang kita nggak sadar tuh, lu tuh
hidup itu cuma untuk memuaskan orang lain, untuk nyenengin orang lain, Betul, entah itu betul. orang tua lo gitu, entah lo Mengikuti netizen keluarga, ya. ya gitu kan. Terus ada atau enggak lo juga cuma sekedar ngikutin pattern yang ada di masyarakat lingkungan. gitu. Jadi kayak lo mau sekian sampai sekian lo harus SMP, SMA, habis Iya. SMA lo harus kuliah, habis kuliah Iya. lo harus kerja, habis kerja lo harus nikah gitu. Padahal sebenarnya hidup tuh nggak selalu ngikutin pattern di masyarakat gitu kan. Jadi lo cobain aja banyak hal, terus nggak selamanya itu juga lo nggak selamanya juga tuh jelek untuk ngelakuin hal yang gak lu suka gitu loh. Jadi lu juga coba lakuin semua hal gitu yang lu suka, yang lu nggak suka lu cobain aja gitu. Lu misalnya temenan, jangan cuma temenan sama orang-orang yang Baik-baik aja gitu kan. bukan dari segi baiknya ya, seide sama lo, Oh, sepaham, sejalan, sejalan, sepakat, begitu ada beda pendapat dikit gue malas dah gitu kan. ah. Jangan cuma itu doang karena keluar dari comfort zone lo itu tuh bikin lo lebih mengenal diri lo sih, bikin lo lebih berkembang gitu. Kalau lo temenan sama orang yang sepaham terus gitu-gitu, ya pikiran lo sih bakal segitu-segitu aja, lo nggak bakal bisa ngeliat dunia luar, sisi yang lain gitu kan. Terus ya itu kalau lo keluar dari comfort zone lo tuh, itu menurut gue proses yang mendewasakan lo ya, lo bisa lebih kuat, bisa segala macam, lo bisa tahu diri lo lebih banyak lagi. Itu gue dulu pernah lakuin itu tuh, jadi yang nggak suka ya lo lakuin aja gitu, apa yang ada di depan mata lo, kesempatan yang ada. Yang nggak seide ya udah dicoba gimana caranya berdiskusi gitu kan. Lo bisa dapat pandangan-pandangan lain. Nolak sama sekali gitu Iya, kan. betul. Terus ini juga lu coba ambil waktu tuh kayak buat merenung gitu. Kalau kita kan sekarang ini kayak lu sibuk ya dengan daily life lo, entah lo yang kuliah lo bangun pagi kuliah nugas Ya, belajar gitu-gitu segala macam. ya kalau kuliah. Lo yang kerja juga bangun ke kantor, meeting ini segala macam, sampai akhirnya lu tuh nggak punya waktu untuk punya quiet time gitu lo. Lo punya me time lah gitu. Situ tuh lo mikir sebenarnya gue tuh sekarang udah sampai mana sih, apa sih yang gue mau gitu ya. Lu ngomong aja sama diri lu Kayak sendiri, merefleksikan diri ya, sebenarnya apa sih yang gue mau gitu kan. Iya, jangan sampai lu tuh hidup tuh cuma kayak robot yang mau lu tiap hari yang ngejalanin rutinitas kayak gitu aja gitu. Lu emang sesekali harus ngambil waktu ya buat cari tahu, abis itu lu menata lagi kalau misalnya lu ternyata pengennya begini, ini belum jalannya masih agak melenceng nih gitu, ya lu mulai menata lagi kayak gitu-gitu. Terus itu sih yang menurut gue banyak orang yang nggak lakuin karena saking sibuk dengan mencapai sesuatu, mengejar atau mereka sesuatu. sudah terbiasa dengan kehidupan yang ya udah ya gue kerja pulang kantor udah oke kok gitu kan. Ya udah kok gitu, gue jalanin udah oke aja, jadi mereka suka lupa untuk ini udah sesuai keinginan gue belum ya, atau gue malah melupakan keinginan gue yang lama gitu kan. Atau malahan mungkin lo ngerasa lo udah nemuin keinginan atau passion lo saat ini, padahal tuh sebenarnya bukan, itu lo ngerjain itu tuh karena sekedar lo udah familiar, karena emang lo ngerasa gampang jadi gue ngerjain itu enjoy gitu. Lo nggak men-challenge diri lo lebih gitu. Nah itu lo butuh waktu kayak gitu sih sebenarnya untuk ngelihat balik lagi gitu. Sama yang terakhir basic sih tapi menurut gue tuh krusial ya. Lo tuh harus punya mindset bahwa timing tiap orang tuh beda. Oh iya betul. Gitu, emang sih nggak gampang ya kayak tadi yang lu bilang ya Mar ya. Maksudnya lu ngelihat apalagi sekarang dengan sosmed segala macam, begitu ngeliat sini, wah gila sini udah punya ini udah punya ini apa segala macam. Menurut gue lu tuh nggak tahu apa yang udah pernah dilaluin sama orang itu. Maksudnya it's good gitu buat orang-orang yang memang dari mudanya udah tahu mau jadi apa segala macam, it's fine gitu. Tapi kalau lo belum tahu juga ya nggak apa-apa gitu. Nggak ada yang maksa lo harus tahu dari usia muda, itu mah emang masyarakat aja yang biasanya menuntut kayak begitu kan. Iya, jadi maksudnya kalau lihat di sosmed, dia udah kayak gini, gue belum apa-apa nih gitu. Lu lepasin deh semua pressure kayak gitu. Lo nggak pernah tahu apa yang udah dialamin sama tuh orang. Ibaratnya tuh orang juga pernah mengalami kegagalan kali, nyari-nyari juga. Karena kan kalau di sosmed kita lihatnya yang happy aja. Kebanyakan orang nggak akan share, karena ketika mereka share kesedihan bakal dibully, ya elah lo ababil banget sih lo gitu kan, cabe gitu kan, cabe-cabean gitu kan. Cewek misalnya foto, lu sebelum diposting aja lu lihat kan, lu edit, lu filter biar kece. Dari 1000 foto ya kan, yang diupload cuma 1. Pengen yang paling oke kan, apalagi lu mau posting soal kehidupan lo, ngapain lu posting yang gagal, yang lu galau-galau gitu, ya ngapain juga gitu. Orang pasti akan berlomba-lomba nampilin yang terbaik dari lo gitu. Jadi ya udah lu lepasin aja semua pressure kayak gitu. Setiap orang tuh punya timingnya sendiri gitu. Lo kalau menurut gue ya, hidup tuh nggak melulu tuh soal pencapaian gitu. Proses lo untuk belajar memperbaiki diri lo sih. Jadi ya udah nggak usah terlalu terpressure dengan itulah.
makanya gue suka aneh ya kadang-kadang kalau misalnya nggak tahu di Indonesia gitu ya. Orang gitu misalnya kuliah gitu, let's say apa ya, umur ada 26, 27 terus baru mulai kuliah gitu. Ya, terus kayak mereka Kebanyakan gitu, lu ngapain, orang-orang udah sibuk Ngapain kerja aja lo gitu, kemarin iya gitu bener ya. kan, sibuk menjudge gitu, padahal lu nggak pernah tahu, nggak semua orang punya kesempatan yang sama. betul, kita nggak pernah tahu apakah ketika dia di umur 27 ternyata 27 tahun itu dia membiayai adiknya buat Iya. kuliah, makanya dia baru kuliah gitu kan. Nah. Kita nggak pernah bisa ngejudge orang gitu kan. Bener Bener, banget, setuju itu banget. dia, nggak pernah ada waktu telat kok untuk memulai sesuatu yang baik buat Benar, diri lu. benar. Setuju banget, karena gue juga pernah baca kayak everyone have their own timeline. Jadi Iya, ada orang yang misalnya dia menikah umur 23 sampai umur 50 tahun dia belum punya anak. Tapi ada orang yang menikah di umur 40, di umur 41 dia punya anak gitu. Ada orang yang karirnya baru jadi di puncak di umur 50, ada orang yang karirnya umur 18 sudah tahu. Jadi setiap orang punya timeline-nya masing-masing. Jangan sampai media sosial yang sekarang ini sebenarnya banyak hal positif tapi malah bikin kita depresi sama stres karena kita terus membandingkan diri kita sama yang lain gitu ya Kang Gi ya. Iya, betul. Ya benar-benar jangan pernah bandingin diri kita sama orang lain itu, karena Tuhan tuh menciptakan masing-masing orangnya tuh unik gitu kan ya. Anggi nanti udah di Tuhan gambarin kayak gini ya, aku nggak bisa kayak ngeliat enaknya Kak Anggi kerjanya keluar kota, gue mah di sini-sini aja gitu. Padahal lu nggak bisa. tahu kan Iya, rasanya padahal kalau nggak tahu gini. juga di luar kota mandi aja susah sih gitu kan. Kita nggak pernah tahu ya, jangan bandingin diri kita sama orang lain. Terus tadi apa meluangkan waktu buat merefleksikan diri ya, udah sampai mana sih pencapaiannya, kurangnya apa sih gitu kan. Terus tadi mencoba buat keluar dari comfort zone, karena keluar dari comfort zone sebenarnya nggak gampang sih. Kita harus mencoba keluar dari zona-zona nyaman kita. Orang kebanyakan, kalau gue aja ya pribadi, kalau misalnya udah di zona nyaman nih, ya udahlah, udah ngapain sih gue nyari masalah, gue mah ngapain sih keluar-keluar gitu kan gitu ya. Tapi ternyata memang penting gitu kan, kayak tadi buat tahu Kanggi diri bilang, lu tuh kayak buat apa, tahu benar-benar batas lu semana, lu perlu sih kayak gitu. Terus Kanggi bikin ini juga gak sih kayak strength and weaknesses, kayak apa sih kelebihan gue, SWOT analisis ya. Kan kalau SWOT analisis bukan cuma di gimana menganalisis si manajemen tadi itu kan, tapi SWOT analisis bisa dipakai buat kita bikin kayak gitu juga gak sih, tipe yang nulis-nulis gitu juga gak? Dulu sih orang kan sering ngomong kayak gitu ya, sampai akhirnya ya itu di saat gue merenung itu tuh gue lebih kayak ya sempat sih mikir gue ternyata lebih ke suka nggak sukanya apa sih kayak gitu. Terus ternyata gue ya itulah kurang jago di part ini, jadi gue harus mengatasi kekurangan itu gimana. Kayak gue sepanjang perjalanan gue kerja gitu, gue merenung, gue juga menemukan ternyata tuh gue nggak suka dengan pekerjaan yang rutin atau monoton. Itu aja. Makanya kenapa gue bilang gue enjoy dengan konsultan, karena lu tiap hari ketemu klien yang beda, industrinya beda lagi, masalahnya beda lagi gitu. Terus gue juga nemuin bahwa ternyata gue itu seneng dengan kalau kerja itu flexi time gitu loh. Jadi gue nggak suka yang lu misalnya 9 to 5 gitu ya. Misalnya lu dari klien misalnya let's say gitu jam 3 gitu. Terus harus balik lagi ke ke kantor gitu kan, karena apa? Karena lu harus pulang dari kantor tuh jam 5 jam 5 gitu ya, kan. itu masih jam kerja gitu kan. Terus kadang-kadang misalnya lu dari klien sampai malam atau lu dari keluar kota, besok kan lu harus masuk tank jam 9 lagi. Ternyata gue bukan tipe orang yang suka kayak gitu. Jadi gue seneng dengan yang flexi time gitu. Lo mau kerja dari mana aja fine gitu. Yang penting lo hasilnya ada dan lo bisa bertanggung jawab segala macam. Jadi gue ternyata orang yang seneng kerjanya variasi. Terus nggak bisa yang dibatasin waktu kayak gitu-gitu. Nah di perenungan-perenungan itu gue nemuin yang kayak gitu sih, hal-hal yang gue suka dan nggak suka. Jadi gue juga tahu besok-besok kalau gue mau ngapain tuh, ternyata gue tipenya kayak begini nih ya. Gue nggak bisa yang kayak gini-gini dari situ. Cintai dirimu sebelum mencintai orang lain. Ya, Anjas ya, asik. kita harus tahu kan gue sukanya apa nih gitu kan. Bener. Kalau kita nggak tahu kita sukanya apa, kita jadi nggak bisa explore, bener nggak? Kak Anggi kalau nggak tahu kelebihannya, oh ternyata gue sukanya adalah kerja yang nggak monoton. Kalau lo aja nggak kenalin diri lo, ya bisa aja kerja di kantor terus kok gue bosen ya, kok gini aja ya, karena ternyata nggak suka di hal itu gitu kan. Jadi kita harus explore diri dulu buat tahu kelebihan dan kekurangan kita. Nah dari kelebihannya itu baru kita bagusin, yang kelebihannya dibanyakin, kekurangannya dikurangin gitu kan. Kadang kan karena emang sebenarnya kekurangan juga nggak bisa dikurangin 100% gitu kan. Namanya manusia kan nggak sempurna gitu kan. Terus ada aja lah. Benar ada lagi nggak proses Kak Anggi mengenali diri sampai tahu keinginannya Kak Anggi di luar tadi gitu? Prosesnya lebih banyak itu sih ya, yaitu gue bersyukurnya waktu gue pertama kali kerja itu, kalau balik lagi itu tuh gue dapat banyak exposure sih. Maksudnya gue dapat atasan yang gue itu
harus belajar mulai misalnya kayak dari diriin perusahaan dari nol tuh gimana lu ketemu notaris lah, lu urusan saham segala macam. Itu belum kelar, gue disuruh tandem sama konsultan ini ngatasin masalah ini segala macam. Di situ gue jadi akhirnya bisa nemuin juga sih ternyata tuh oke ya, gue termasuk orang yang bisa beradaptasi dan lumayan bisa dibilang cepat untuk bisa mengikuti kayak gitu-gitu. Kayak gitu sih untuk belajar kenal dirinya. Padahal gue gak suka tuh yang dikasih itu tuh, gue juga sampai nangis, gue pernah gitu kan, saking gue gak suka, tapi kan ya gimana gitu kan. Tapi ya ternyata dari situ prosesnya gitu. Nah, keinginan Kanggi selama hidup udah semua terpenuhin? Kayaknya enggak ya kan? Karena belum lah, pasti. Makin ini ada lagi keinginan satu tercapai, ada keinginan lainnya. Nah, apalagi tuh Kanggi, ada yang boleh di-share gak? Apa rahasia gitu? Kali ada yang boleh di-share gitu, apalagi pengennya apa sih gitu? Apa ya, yang pasti ya standar sih gue pengen lebih baik dari yang gue sekarang gitu kan. Terus gue tuh juga pengen ya bisa entah ya di hari tua misalnya kalau dari segi duniawinya ibaratnya financial secure lah ya segala macam. Ya semua mau lah ya gitu kan ya. Tapi gue yang lebih pengen sih sebenarnya gue pengen tuh keberadaan gue tuh di dunia ini gitu ibaratnya tuh berguna aja buat orang lain gitu. Jadi gue nggak pengen gue lahir kayak numpang lahir aja, gue lahir jalanin hidup gue terus udah gitu. Gue pengen keberadaan gue tuh berguna untuk orang lain, entah misalnya di keluarga gue kah, di pekerjaan gue, di komunitas atau pelayanan gue, gitu ya. seenggaknya gue bisa jadi bagian untuk ada perubahan lah, gue bisa kasih kontribusi. Sebenarnya yang lebih gue pengen tuh lebih kayak gitu sih, jadi nggak melulu soal ya finansial bla bla segala macam, lebih kayak keberadaan gue tuh jadi berguna. ketika kita nggak ada kayak Anggi yang mana ya, orang kayak Anggi yang mana ya, tapi ada Anggi iya dulu dia di sini gini loh gitu, ada hal-hal positif yang kita tinggalin Yalah, gitu gue pernah ngambil bagian lah gitu untuk memperbaiki sesuatu, pengennya kayak gitu sih. Value hidupnya kayak gitu ya. Nah keren banget nih Kanggi, makasih banget buat sharingnya. Udah cukup dikat. Makasih banget buat sharing hari ini Kanggi, luar biasa banget, kayak banyak hal yang hari ini gue pelajarin dari Kanggi ya, dari mulai gimana sih lo buat tahu mengenali dan tahu keinginan tuh kita tahu dulu nih apa yang kita suka, apa yang gak kita suka, terus jangan diam di comfort zone kita. Dan yang ketiga penting tadi yang Kanggi bilang, don't compare yourself to others gitu, karena setiap orang punya patternnya sendiri-sendiri, setiap orang punya timelinenya sendiri-sendiri. Jadi jangan pernah merasa kalau lo sekarang itu lambat banget, teman lo cepet banget, jangan, karena timeline lo mungkin beda gitu kan. Jadi jangan pernah bandingin. Dan yang keempat tadi kita tahu value hidup kita tuh mau apa. Kalau Kanggi tadi pengennya gue di setiap tempat gue berguna lah gitu ya. Terus pasti bersyukur juga ya Kanggi ya. Bersyukur penting gak sih? Pasti. Dalam hal harus. Keinginan. Kadang soalnya kalau kita gak bersyukur ya, kita gak malah stres gak sih? Kayak misalnya, kok keinginan gue ini belum tercapai-capai, terus stres, depresi. Banyak loh sekarang orang yang sama ini depresi sih, karena gitu ya. Bikin orang jadi iri kalau lo gak pernah bersyukur. Benar. Kalau kita gak bersyukur, yang muncul rasa iri dan dengki terus gitu ya, benar-benar. Nah itu aja sih teman-teman, nanti kita balik lagi di episode selanjutnya, episode ketiga itu ada di bulan Februari ya, di bulan Februari dengan tema yang masih dirahasiakan, jadi tonton dulu. Dan kalau buat teman-teman yang belum nonton episode 1 bisa ke bawah video ini, ada episode 1 yang juga bagus. Dan kita sampai ketemu lagi di episode podcast apa sih? Moodicast Moodicast selanjutnya.